mau bicara hukum. Kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai paling atas. Ya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Komitmen Kortas, Pak. Ya, saya kira Kortas memang kemarin perpresnya sudah disahkan, namun demikian dalam prosesnya masih ada penyempurnaan terkait dengan strukturnya. Tentunya harapan kita Kortas Tipikor semakin bisa mengoptimalkan peran Polri dalam hal pencegahan dan pemberantasan tipikor di Indonesia. Terima kasih. Arahan Bapak Kapolri sudah jelas, Pak. Sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi. Jadi tidak semua anggota di jalan dibekali dengan tilang. Karena tilang ini juga konsekuensinya nanti adalah dengan insentif yang diterima. Moga-moga dari dana tilang ini lagi juga akan diturunkan dana insentif baik yang di belakang, yang di back office, etle maupun petugas yang ada di lapangan. Kita ingin mendorong anggota kita yang malas ikut dikjur, Pak. Tidak kita kasih tilang, Pak. Biasanya mereka cuma mau di jalan, kita bilang kalau harus ada sertifikasi dan kualifikasi tertentu, baru dia dikasih pegang tilang dan nanti konsekuensinya mendapatkan insentif. Nah, jadi sekarang udah clear nih siapa polisi yang boleh melakukan tilang, yaitu polisi yang bersertifikat. Dan sekarang nggak semua polisi lalu lintas boleh melakukan tilang, karena yang boleh melakukan tilang adalah polisi yang bersertifikat saja. Jadi kalau kalian di jalan nih dinyatakan kena tilang, kalian boleh banget mempertanyakan di mana sih surat perintahnya, ada apa enggak, Pak polisi ini bersertifikat enggak. Soalnya itu juga hak-hak kita, jadi kalian nggak usah takut untuk bertanya. Kita sama-sama warga negara Indonesia, kita punya hak yang sama di negara ini. Kalian nggak usah takut, slow aja, santai-santai. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Kapolri katakan sudah menjatuhkan sanksi pada 4 orang di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. 4 orang itu istilahnya oknum. Oke, sampai di jumlah berapa itu bukan oknum? Kalau oknum berarti tindakan personal. Oke, ada nggak alat ukurnya? Di jumlah berapa dia tidak lagi menjadi personal tapi institusional? Kenapa? Kalau kemudian misalnya seluruh pemanggilan kepala desa itu betul memang terkait dengan pemilu, artinya jumlah yang melakukan pemanggilan sangat banyak. Bisa 15, bisa 20, bisa 30, bisa 40. Ketika itu kemudian dibuktikan secara faktual memang terjadi, dalam pembicaraan memang diarahkan dan sebagainya, seandainya seperti itu, apakah bisa dikatakan institusional karena jumlahnya sudah sangat banyak? Ini kan kita selalu berlindung di kata oknum. Oke, kata oknum ini berakhir di angka berapa? Di angka 1 oknum, di angka 2 masih oknum. Oke, di angka 3 masih oknum. Oke, di angka 4 masih oknum. Kalau terjadi di banyak tempat, kalau lebih dari 30, 40, apakah masih oknum atau institusional? Nah, ini yang harus kita sepakati bersama-sama. Paling tidak secara publik kita sama-sama tahu. Kalau kemudian terjadinya banyak, bagaimana?
Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita menyampaikan beberapa cuplikan video sebelumnya. Ya, kita menyaksikan dan kita melihat, dan mungkin teman-teman sudah menonton dan juga sudah memahami bagaimana penyampaian demi penyampaian, cuplikan demi cuplikan yang saya tampilkan pada poin inti-inti tertentu. Nah, di sini nanti Anda, teman-teman pemirsa, Bapak Ibu semua, boleh menguraikan pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Nah, tadi kita mendengarkan bahwa Bung Deddy Sitorus pada cuplikan video pertama, ya meskipun pendek, sekitar 30 detik gitu ya, beliau menyebutkan bahwa kalau Kapolri masih Listio Sigit, tidak akan ada perubahan kecuali Pak Prabowo nanti mengganti Kapolri, mungkin bisa ada terjadi perubahan. Nah, memang kerap kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Tentu kita bisa menyebutkan ini adalah problem yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita menyaksikan selama pesta demokrasi ini tentu diperbincangkan ya, Kapolri, kepolisian dan seterusnya, yaitu masalah pilkada ya, masalah pilpres dan seterusnya. Dan kemudian masalah judol yang kerap sampai saat ini belum bisa diberantas dan dituntaskan sampai selesai. Dan bertanya-tanya apakah memang Polri atau kepolisian tidak mampu untuk menangani hal ini dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu mungkin pertanyaan daripada teman-teman atau mungkin Bapak Ibu dan mungkin Anda salah satunya. Ya, tetapi memang tadi saya melihat penyampaian dari Kapolri, ya Listio Sigit, beliau menyampaikan bahwa ini memang sudah sudah dibereskan gitu ya, tetapi mungkin belum semua teman-teman. Dan kalau nanti suatu saat ya beliau ketahuan terlibat atas kasus-kasus judi online tersebut, besok pagi beliau mundur. Jadi beliau bertanggung jawab menyampaikan hal itu, dan itu di gedung DPR dan disaksikan DPR RI dan juga berbagai aparat kepolisian yang lainnya. Nah, tetapi terlepas daripada itu, memang sebetulnya kalau kita menyadari judi online di Indonesia sangat banyak sekali gitu ya. Kalau berbicara judi online ini kadang-kadang saya ngakak juga gitu ya. Karena bisa-bisanya kita dibodohi dengan situs-situs judi online seperti itu. Yang kemenangannya tidak tentu, tetapi kekalahan itu sudah harus gitu ya. Kalah itu harus, menang itu hanya sekedar bonus. Dan kita, saya rasa dibodohi ya. Saya rasa dibodoh-bodohi oleh situs-situs judi online seperti itu, dan masyarakat banyak berharap akan menang dari situs itu. Tetapi pada intinya teman-teman, yang namanya judi, kalah menang itu ada, tetapi kala itu memang sudah pasti, apalagi online karena sistem telah diatur oleh mereka gitu ya. Nah, tetapi saya akan coba melihat seberapa besar kepercayaan publik terhadap Kapolri ini. Ini dari penyampaian teman-teman kita yang berada di komentar pada video ini, dan tentu ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, tetapi kita akan lanjutkan bagaimana pendapat dan penyampaian teman-teman kita, para netizen, tentu masyarakat Indonesia terkait permasalahan yang terjadi. Dari Sulam Dari, nah beliau menyampaikan, kenapa jawabnya baru sekarang, kenapa nggak di waktu dia menjabat biar dia nggak berkutik. Rakyat mungkin sudah tahu masalah judul kalau nggak dilindungi pejabat nggak mungkin apapun dihalalkan. Nah, jadi banyak yang menduga bahwa ini sebetulnya judul-judul ini dilindungi gitu ya. Kalau memang ada upaya serius, karena ini kan sudah lama sekali gitu ya, tapi kenapa masih saja beredar? Nah, jadi dalam penanganan ini saya rasa kalau misalkan ada yang mempromosikan dan seterusnya, saya rasa kalau menangkap itu ya percuma gitu loh. Percuma sekali gitu ya. Kita menangkap orang yang mempromosikan situsnya. Percuma. Nanti muncul lagi orang baru yang mempromosikan itu, karena mereka butuh kerjaan juga untuk menghasilkan uang ya, meskipun dari bisa kita sebutlah
uang haram gitu ya, dari judul-judul tadi, judi online gitu ya. Tetapi yang lebih meyakinkan bahwa yang ditangkap itu adalah bandarnya. Bandar itu yang ditangkap gitu ya. Biar kalau bandar sudah ditangkap, selesai, langsung stop. Gitu. Kalau hanya semacam yang mempromosikan atau adminnya dan lain-lain, kan mereka kan bekerja juga untuk menghidupi keluarga mungkin dan yang lainnya gitu ya. Oke. Kemudian pidato Kapolri seperti menanggung beban berat. Ada apa ya? Saya doakan kebusukan semua cepat terbongkar. Kasihan negeri yang kita cintai ini diobok-obok para kaum yang tidak bertanggung jawab. Semoga tahun 2025 ya semua kebusukan politik dikebongkar atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kedapatan baru mundur. Caranya gimana loh polisi yang menangani judul kok? Kecuali ada lembaga lain yang urus judul baru bisa kedapatan. Nah, benar saja, benar sekali ya. Kalau kedapatan, besok pagi mundur. Kalau kedapatan, ya kalau nggak kedapatan, nggak mundur-mundur. Kurang lebih seperti itu ya, dari cara logika berpikir dari Cokro 863 ini ya itu ya. Oke, kemudian Boio, urip neng ngalam donyo podo. Oh, saya kurang paham. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Mana ada maling ngaku. Mana ada yang punya jabatan mau turun mengundurkan diri karena bermasalah. Mana ada seorang pejabat punya rasa malu walau ketahuan bersalah. Jujur, aku sudah muak dengan undang-undang hukum di NKRI. Undang-undang buatan manusia cuma untuk membela kaum yang punya cuan banyak. Ada uang, Anda disegani. Posisi Anda paling aman untuk saat ini. Ya kurang lebih seperti itulah logika berpikir dari Amburadullah. Nah, jadi memang masalah hukum, undang-undang yang ada di negeri ini memang sebetulnya kita menyadari hukum itu tidak 100%, ya belum 100% ya sesuai dengan aturan dan undang-undang tersebut. Dan kemudian kalau kita menyadari hal itu, bagaimana keadilan-keadilan itu belum ditegakkan 100%. Ya, belum ditegakkan 100%. Dan kita melihat itu dan menyaksikan. Belum lagi judul, belum lagi masalah parcok kemarin pada Pilpres, Pilkada dan seterusnya. Ya, jadi agak aneh gitu ya. Bangsa sebesar ini siapa yang buat kacau ini sebetulnya? Tapi diduga ini memang aparat kepolisian ini sudah berbenah beberapa tahun lalu gitu ya. Tetapi mulai kacau lagi di era Pak Jokowi. Itu banyak yang menyebutkan dari para pengamat politik gitu ya. Kita nggak tahu seperti apa, tetapi memang itu yang pernah saya dengarkan dari para pegiat media sosial, pengamat politik, politisi, dan seterusnya. Kemudian Yayan Rusyana, saya baca sebentar. Mumpung hidup, mumpung bertugas Pak. Bersihkan perjudian karena semua kerjaan jabatan dipertanggungjawabkan. Bersihkan kerjaan jabatan diri Anda supaya selamat dunia akhirat. Di dunia nggak jadi omongan jelek, orang di akhirat selamat. Tangkap Kapolri dan Jokowi, judul berkembang biak di rezim mereka. Sudah pasti mereka salah satu menurut hukum kalau hukumnya benar. Kalau hukumnya benar, terkait hal ini, Kapolri, Pak Jokowi bisa diadili. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Agar semua terungkap bagaimana kasus-kasus ini kenapa kok belum terselesaikan. Padahal ini sudah sejak lama. Apakah tidak ada kemauan yang serius untuk menangani hal itu? Atau seperti apa? Apa sebetulnya? Dan tadi juga pada cuplikan video sebelumnya kita melihat ekspresi dari Pak Listio Sigit itu menyampaikan seperti apa. Dari ekspresi seolah semacam tertekan begitu ya. Semacam menanggung beban yang sangat berat sekali. Dan semoga memang ini bisa menjadi evaluasi kembali ya, guna untuk memperbaiki ke depannya.
Dan ini harapan baru tertuju pada presiden kita yang baru saja dilantik 20 Oktober kemarin, ya masih menjabat beberapa bulan untuk saat ini. Tahun 2025, karena ini penghujung tahun, jadi 2 minggu ke depan, 1 minggu ke depan, ini yang menjadi harapan baru bagaimana Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dapat menuntaskan segala persoalan-persoalan ini, segala dinamika politik yang terjadi, segala kasus-kasus yang terjadi yang menyengsarakan rakyat, menyusahkan warga negara, dan seterusnya dan seterusnya. Memang ini bukan tugas yang ringan, bukan tugas gampang, tetapi ini tugas yang sangat besar, tugas yang sangat berat, yang harus bisa diselesaikan oleh presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Tentunya besar harapan masyarakat kepada pemimpin kita, kepada Presiden Prabowo Subianto dapat menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini agar tidak lagi menjadi perbincangan publik, agar tidak ada lagi kericuhan, keributan yang terjadi, apalagi sampai ada unsur berkebencian, sampai ada hal-hal yang mungkin bersifat merugikan warga negara dan merugikan negara itu sendiri. Dicurigai dana judol dan narkoba mengalir ke Pilpres tahun 2024 untuk kampanye Jokowi. Apa ini? Dicurigai dana judol narkoba mengalir ke Pilpres tahun 2024. Bisa jadi judul juga nih ya, luar biasa. Janganlah. Jaksa juga harus bersih, pokoknya penegak hukum yang bersih ya. Tunjuk kepanteraan pengadilan sejak tahun 1997 belum dinaikkan. Ini gimana sementara pekerjaan rawan suap? Pak Kapolri banyak menanam bibit unggul, semoga siap menuainya kelak karma pasti selalu berlaku. Ganti dan usut Polri, Kapolri tanggung jawab. Tapi teman-teman, ini agak lain juga ya kalau berbicara judul ini. Kadang-kadang memang si pemain atau mungkin masyarakat Indonesia banyak yang bermain, sebetulnya itu kan secara sadar juga dimainkan gitu ya. Mungkin Anda kalau lagi gabut iseng-isengnya atau apa dulu nih, mainnya secara sadar, tapi memang kita terpancing untuk itu karena memang pernah kalah dan memanas, apalagi sempat menang, berharap menang lagi, main-main dan main terus-menerus, akhir-akhirnya rungkat saja. Jadi itu yang sering saya lihat di video-video gitu ya. Banyak juga iklan-iklan di YouTube juga banyak, iklan di Facebook, TikTok apalagi banyak sekali tuh. Bahkan sampai banyak orang-orang yang buat yang ngontenin itu gitu ya. Banyak tuh konten-konten slot-slot itu ya. Itu kan judi online juga ya, tetapi saya nggak tahu bersifat judi online apa ini, atau slot kah, atau judi bola kah, atau apalah gitu ya. Togel atau apa gitu ya. Kenapa baru sekarang menuntut era Pak Prabowo? Kenapa tidak zaman era Pak Jokowi, Pak SBY? Ya, jadi sebetulnya masih banyak sekali penyampaian dan pendapat komentar teman-teman kita pada video ini. Saya percaya teman-teman juga lebih paham dan memahami bagaimana situasi dan perkembangan dinamika yang terjadi saat ini. Silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.